Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin nama aku Tasya Sabila, NPM 2516041003 dari kelas Rek A. Halo semuanya, kenalin nama aku Cantika Mega Vesni, NPM aku 2516041012 dari kelas Rek A. Halo, kenalin nama aku Atika Nur Saputri, NPM 2516041041. Aku dari kelas Rek B. Halo, nama saya Muhammad Haikal Alfahri dari kelas Rek B, NPM 2516041054. Perkenalkan, nama saya Nafal Zaki Alfarian dari kelas MAN A, NPM 2556041017. Jadi kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi terkait etika dalam administrasi publik dan pelayanan publik. Sebelumnya, apa sih etika itu? Etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter atau kebiasaan. Kalau diarti secara kompleks, etika itu merupakan sistem prinsip dan nilai yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Etika dalam administrasi publik merupakan seperangkat standar moral dan prinsip yang mengatur para pejabat publik agar bertindak secara adil, jujur, transparan, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, apa sih fungsinya? Jadi, etika dalam administrasi publik berfungsi untuk memastikan para pejabat melaksanakan tugasnya secara bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan umum, serta mencegah hal-hal negatif muncul, yaitu seperti korupsi yang terjadi di sekitar kita loh teman-teman. Nah, etika dalam administrasi publik itu punya prinsip-prinsip loh teman-teman. Apa itu? Yang pertama ada akuntabilitas, yang kedua transparansi, yang ketiga keadilan, yang keempat integritas, dan yang terakhir profesionalisme. Selanjutnya ada etika pelayanan publik. Etika pelayanan publik adalah pedoman perilaku yang harus diikuti oleh ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Orson Bloom, etika pelayanan publik adalah pedoman perilaku yang memastikan bahwa pemerintah memberikan pelayanan yang mencerminkan kepentingan publik dan tidak menyimpang dari standar moral. Selanjutnya ada sumber-sumber etika publik. Yang pertama ada UU 1945, lalu yang kedua ada UU nomor 43 tahun 1999 tentang pokok kepegawaian. Lalu yang ketiga ada UU nomor 4 tahun 2004 tentang ASN, lalu provinsi masing-masing 13. Prinsip etika dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah keramahan dan empati, yang kedua transparansi dalam informasi, yang ketiga kecepatan dalam efisiensi, dan yang keempat adalah tanggung jawab dan kepedulian. Fungsi etika pelayanan publik adalah sebagai pedoman perilaku bagi aparatur negara untuk melayani masyarakat secara adil, profesional, dan transparan, sehingga membangun kepercayaan publik, mencegah korupsi, meningkatkan akuntabilitas layanan. Oke, materi selanjutnya adalah dilema etika dalam administrasi negara. Apa sih dilema etika itu? Dilema etika adalah situasi di mana ASN dihadapkan pada pilihan antara dua atau lebih tindakan yang masing-masing memiliki konsekuensi etis yang berbeda. Menurut para ahli, dilema etika adalah keadaan di mana tidak ada pilihan yang sepenuhnya benar atau salah, tetapi setiap pilihan memiliki konsekuensi yang mempengaruhi kepentingan publik. Contoh yang kedua adalah kepatuhan terhadap aturan versus kemanusiaan. Seorang petugas layanan kesehatan mungkin menghadapi dilema ketika harus mematuhi aturan bahwa hanya pasien dengan kartu jaminan kesehatan yang berhak mendapatkan layanan gratis, sementara di hadapannya ada pasien miskin yang sangat membutuhkan pertolongan tetapi tidak memiliki kartu tersebut. Contoh dilema etika dalam administrasi negara yang pertama, konflik kepentingan. ASN yang memiliki hubungan pribadi dengan penerima layanan dapat menghadapi dilema antara memberikan pelayanan yang setara atau memberikan perilaku istimewa kepada kerabatnya. Contoh yang terakhir adalah pelaporan pelanggaran rekan kerja. ASN yang mengetahui adanya pelanggaran oleh rekan kerja seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang dihadapi dilema etika antara melaporkan tindakan tersebut atau mempertahankan loyalitas kepada rekan kerjanya. Selanjutnya adalah pelanggaran etika dalam pemerintahan. Emang ada? Ada dong. Yang pertama adalah kasus korupsi. Kasus korupsi adalah bentuk kasus penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.
Contoh nyatanya adalah kasus suap dalam proyek pengadaan barang atau jasa yang melibatkan para pejabat. Yang kedua adalah nepotisme dalam rekrutmen ASN. Banyak sekali para pejabat yang memberikan kesempatan kerja kepada kerabatnya tanpa memperhitungkan skill yang dibutuhkan pada bidang tersebut. Yang ketiga adalah diskriminasi dalam pelayanan publik. Contoh nyatanya adalah banyak sekali petugas kependudukan yang memberikan layanan prioritas kepada masyarakat yang memiliki status sosial tertentu, berbeda dengan masyarakat biasa. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa adanya diskriminasi dalam pelayanan publik. Hal ini sangat salah ya teman-teman. Yang pertama, penurunan kepercayaan publik. Yang kedua, terganggunya pelayanan publik. Yang ketiga, penghambatan administrasi publik, menghambat pembangunan dan reformasi birokrasi. Dan yang terakhir adalah Upaya untuk Mencegah pelanggaran etika dalam administrasi publik. yang pertama adalah penguatan pendidikan etika. yang kedua, kode etik dan penegakan disiplin. Yang ketiga, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Dan yang terakhir ada budaya berorganisasi berbasis integritas. Sekian dari kelompok 9. Terima kasih sudah menonton.